Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Senin 27 April kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku untuk menimba kekuatan dari Tuhan melalui berita firman-Nya. Mari kita membuka dari Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Kita berdoa. Kami sudah baca firman-Mu, sekarang kami rindu belajar darinya. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, sehingga kami bukan hanya mengerti tetapi melakukan dengan segenap hati. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maklumat yang menjadi berkat. Maklumat yang saya maksudkan di sini adalah maklumat yang mengerikan, di mana maklumat keluar dari mulut Firaun yang memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, laki-laki maupun perempuan, untuk melemparkan setiap bayi laki-laki dari orang Ibrani atau orang Israel ke dalam sungai Nil. Bayangkanlah betapa mengerikannya itu. Akan tetapi Allah mengubah maklumat itu untuk melahirkan berkat bagi bangsa Ibrani yang dijahati oleh bangsa Mesir ini. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari coba bayangkan betapa ngerinya kejadian pada waktu itu. Saya bisa membayangkan Ibu Bapak Saudaraku, rumah-rumah orang Ibrani tertutup rapat-rapat. Karena apa Ibu Bapak Saudaraku? Mereka takut apabila bayi mereka dilahirkan terdengar tangisan, lalu orang Mesir, tidak peduli itu pasukan atau rakyat biasa, tidak peduli laki atau perempuan, dibebaskan untuk mendobrak pintu dan langsung merampas bayi itu dan membuangnya ke dalam sungai Mesir. Bayangkan betapa hancurnya hati ibu-ibu maupun orang tua yang bayinya direnggut dari mereka lalu dibuang begitu saja. Akan tetapi Ibu Bapak Saudaraku, dalam kondisi yang mengerikan seperti itu, Allah campur tangan. Campur tangannya di mana? Mari kita melihat pasal yang kedua. Di sana dikatakan begini: seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dantel, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air.
Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suatu kebiasaan sastra kuno di mana ibu bapak saudaraku kelahiran proses bayi nanti tumbuh menjadi besar dituliskan sedemikian lengkap. Di tengah-tengah kemelut dari maklumat itu lahirlah seorang bayi laki-laki. Disembunyikan 3 bulan karena ketakutan terhadap maklumat itu. Dan tidak lagi sanggup untuk memiaranya karena takut kalau ketahuan. Lalu akhirnya bayi itu, ibu bapak saudaraku, dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Lalu yang menarik ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kondisi itu bayi diketemukan oleh dayang-dayang putri Firaun. Lalu dilindungi dan diselamatkan. Dan yang menarik adalah diketemukan dan dikembalikan kepada ibu dari anak itu yang menyusuinya. Bagaimana Allah bekerja secara luar biasa seperti itu. Bayi itu dilindungi, lalu diserahkan secara sah oleh putri Firaun kepada ibu yang melahirkan untuk disusuinya. Tentu Allah punya tujuan, bukan hanya untuk menyelamatkan bayi itu, tetapi menjadikannya penyelamat agung pada kemudian hari. Firman Tuhan mengajar kepada kita, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-22. Ketika nanti bayi yang disusui itu nanti dewasa, diserahkan kepada putri Firaun untuk belajar ilmu dari bangsa Mesir yang akan memperlengkapi dia menjadi pemimpin pada masa mendatang. Lalu secara kerohanian, kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 mencatat bahwa bayi ini memang Allah kehendaki supaya dilindungi, lalu diserahkan kepada orang tuanya supaya belajar iman dari orang tuanya sehingga hidupnya dalam kendali pimpinan Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan bangsa Israel sebagai pilihannya. Lalu ibu bapak saudaraku, setelah bayi itu disusui, saatnya diserahkan kepada putri Firaun. Putri Firaun memberikan nama anak itu Musa. Dalam bahasa Inggrisnya Moses. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sedikit kita mundur. Dalam bahasa Mesir, Mose atau Mase itu berarti anak. Lalu dijadikan bahasa Ibrani Moshe. Asal kata, akar katanya dari masa yang berarti menarik keluar. Lalu Moshe dalam bahasa Ibrani, ibu bapak saudaraku, itu bentuknya partisip aktif yang berarti seseorang yang menarik keluar. Bisa jadi ibu bapak saudaraku, putri Firaun yang memberi nama anak itu Moses, yang berarti seseorang yang menarik keluar. Bukan hanya menunjuk kepada diri dia yang menarik anak itu keluar dari sungai Nil, tetapi juga menunjukkan harapan yang sangat besar dari seorang ibu angkat bahwa anak yang diangkat ini yang adalah orang Ibrani asli nanti menjadi pribadi yang menarik bangsanya keluar dari tanah perbudakan bangsanya, yakni bangsa Mesir. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi Allah yang bekerja. Di negara kita Indonesia, ibu bapak, pada masa penjajahan Belanda, rakyat sangat menderita. Ada seorang yang bernama Davos Dekker yang bekerja dari Belanda datang untuk memimpin di Indonesia, menjadi bawahan gubernur jenderal pada waktu itu. Melihat penderitaan bangsa Indonesia yang sedemikian mengerikan, akhirnya ia menghadap pimpinannya untuk diberi keringanan kepada bangsa Indonesia yang menjadi budak itu, supaya mereka menikmati kehidupan. Tetapi tidak didengar. Akhirnya ia kembali ke Belanda, meninggalkan seluruh kemewahannya dan mengambil namanya, berubah dari Davos Dekker menjadi Multatuli, yang di kemudian hari menulis buku Ma'avelar yang mengilhami seluruh bangsa untuk memerdekakan pribadi maupun negaranya.
Ibu bapak saudaraku yang kasih, bisa jadi Allah yang menggerakkan putri Firaun yang melihat penderitaan bangsa Ibrani ini, sehingga memberi nama anak itu Moses, artinya pribadi yang menarik keluar, dengan harapan bangsa yang ditindas nanti keluar dari tanah perbudakan Mesir, kembali kepada negaranya untuk membangun bangsa dan negaranya. Penerapannya apa ibu bapak saudaraku? 1. Allah selalu bekerja dalam segala kondisi situasi apapun juga untuk mendatangkan kebaikan. Teristimewa di dalam masa-masa sulit. Justru di dalam masa sulit itulah Allah memunculkan seorang pahlawan yang bernama Musa sebagai pembebas agung. Ibu bapak saudaraku, dalam masa sulit ini jangan risau, jalani bersama dengan Tuhan. Siapa tahu Allah memilih ibu bapak saudaraku untuk menjadi pembebas di dalam keluarga ibu bapak saudaraku, atau pembebas anak-anak Tuhan yang lain dari kesesakannya, atau di kemudian hari anak cucu menantu ibu bapak saudaraku diberkati Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengajar kepada kami bagaimana Engkau mengubah maklumat yang mengerikan menjadi berkat yang tak terkirakan. Hari ini kami masih dalam situasi yang sulit, tetapi kami tahu bahwa Allah bekerja di dalam situasi yang sulit ini untuk mendatangkan berkat bagi kami. Kami persiapkan diri kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi pahlawan-pahlawan di dalam kasih karunia Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan, sehingga apapun juga yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya.